Tahukah kamu, matamu adalah kamera tercanggih di alam semesta dengan resolusi menakjubkan setara 576 megapiksel. Namun, mengapa kamera biologis yang luar biasa ini seringkali mengalami glitch dan memaksa kita untuk mengandalkan sepasang kacamata hanya agar dunia tidak terlihat seperti lukisan abstrak yang buram? Mari kita bayangkan mata kita sebagai sebuah mahakarya optik yang sangat presisi, di mana setiap milimeter memiliki peran yang sangat krusial. Sayangnya, bagi jutaan orang di seluruh dunia, mahakarya ini mengalami sedikit pergeseran arsitektur yang mengubah segalanya secara drastis. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mari kita bayangkan mata manusia seperti sebuah ruangan bioskop. Kornea dan lensa mata bertindak sebagai lensa proyektor canggih di bagian belakang ruangan, bertugas membiaskan dan memfokuskan cahaya yang masuk. Sementara itu, retina di bagian belakang dinding mata berfungsi sebagai layar bioskop tempat gambar yang tajam seharusnya jatuh. Pada kondisi mata yang normal, cahaya terfokus dengan sempurna tepat di atas permukaan layar retina tersebut, menciptakan gambar dunia luar yang tajam, jernih, dan penuh dengan detail yang menakjubkan bagi otak kita. Namun, inilah rahasia utama dari mata minus, yang dalam istilah medis disebut sebagai miopia. Mata minus sesungguhnya bukanlah sekadar kegagalan lensa depan dalam memfokuskan cahaya, melainkan sebuah perubahan struktural bola mata. Bayangkan jika layar bioskop tempat cahaya jatuh tiba-tiba dimundurkan beberapa langkah ke belakang. Proyektor masih bekerja dengan sempurna, lensa masih membiaskan cahaya secara akurat. Namun, karena layarnya berada terlalu jauh di belakang, titik fokus cahaya jatuh melayang di udara, tepat sebelum menyentuh permukaan layar. Inilah akar masalah mata minus. Bola mata tumbuh memanjang secara tidak normal. Karena bola mata terus tumbuh memanjang dari depan ke belakang hingga menyerupai bentuk telur oval, jarak antara lensa pembias di depan dan retina di belakang menjadi terlalu jauh. Akibatnya, sinar cahaya yang membawa gambar dari objek berjarak jauh sudah menyilang dan kehabisan daya fokusnya sebelum berhasil mendarat di retina. Ketika cahaya yang menyebar dan pecah tersebut akhirnya mengenai dinding retina, sinjal yang dikirimkan ke otak melalui saraf optik adalah gambar buram yang tidak memiliki tepi tajam. Semakin panjang bola mata, semakin jauh titik fokus itu tertinggal, dan semakin tinggi pula angka minus pada resep kacamata. Lalu, muncul sebuah pertanyaan penting. Mengapa bola mata bisa terus tumbuh memanjang di luar kendali kita? Jawabannya adalah kombinasi yang sangat kompleks antara warisan cetak biru genetik dan gaya hidup modern masa kini. Ketika kita terus-menerus melihat objek dalam jarak yang sangat dekat, seperti menatap layar ponsel genggam cerdas atau membaca buku berjam-jam lamanya tanpa istirahat, otot-otot di dalam mata mengalami tingkat kelelahan yang ekstrim. Stres mekanis yang terjadi secara terus-menerus ini memberikan sinyal kebingungan pada sistem tubuh, memicu perubahan struktur pada selaput luar mata atau sklera, dan memaksanya untuk terus merenggang serta memanjang. Tetapi ada satu faktor lingkungan krusial yang sering kali luput dari perhatian kita, cahaya matahari. Berbagai studi ilmiah skala besar terbaru membungkapkan bahwa paparan sinar matahari alami di luar ruangan secara aktif merangsang pelepasan neurotransmitter penting bernama dopamin yang diproduksi langsung di dalam retina kita. Senyawa dopamin ini ternyata bertindak sebagai rem biologis alami yang secara kuat mencegah bola mata agar tidak tumbuh memanjang secara berlebihan. Di era modern ini, kita menghabiskan terlalu banyak waktu terkurung di dalam ruangan di bawah cahaya buatan yang redup, sehingga mata kita kekurangan sinyal rem penting tersebut dan membiarkan epidemi miopia berkembang pesat. Untungnya, ilmu pengetahuan optik memberikan kita sebuah keajaiban sederhana sekaligus brilian bernama lensa cekung. Kacamata minus atau lensa kontak dirancang khusus secara cermat dengan bagian tengah yang jauh lebih tipis dibandingkan bagian tepinya. Desain geometris ini memaksa sinar cahaya dari luar untuk menyebar sedikit lebih lebar sebelum mulai memasuki organ mata kita. Efek pelebaran sudut cahaya ini mengkompensasi panjangnya bola mata secara sempurna, memindahkan titik fokus yang tadinya mengambang tak berguna di tengah bola mata, mundur tepat jatuh ke permukaan retina. Hasilnya, resolusi 576 megapiksel kita kembali menyajikan ketajaman visual absolut. Pada akhirnya, mata minus bukanlah sebuah kerusakan permanen yang gagal, melainkan murni respon adaptasi tubuh kita yang cerdas terhadap lingkungan visual jarak dekat dan kurangnya asupan cahaya matahari alami.
matamu tetaplah perangkat optik yang tiada duanya. Sebuah kamera tercanggih yang jauh melampaui sensor elektronik buatan manusia paling mahal sekalipun. Memahami anatomi, cara kerja, dan keterbatasannya adalah kunci utama untuk merawat karunia ini. Jadi, mulai sekarang, sesekali letakkanlah layar gawaimu, melangkahlah keluar ruangan, biarkan matamu bermandikan cahaya matahari cerah yang memicu pelepasan dopamin, dan tataplah cakrawala luas di kejauhan untuk memberikan waktu istirahat bagi kamera 500 megapiksel di dalam kepalamu.